Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PPSKB. Kami akan memperkenalkan diri kami. Pertama, nama saya Jessica Fanaya dengan BP 201093-2005. Dan selanjutnya teman saya. Saya Tiffany Landari dengan nomor PP 201093-2007 dan selanjutnya rekan saya. Saya Aini Dwi Kurnia Pertiwi dengan nomor BP 201093-2021. Baiklah, kami di sini akan membahas mengenai ProTime Estimation. Sebelum kita menggunakan software ProTime Estimation, ada lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu ProTime Estimation, manfaatnya, dan fitur-fiturnya. Maka saya akan menjelaskan mengenai pengertian ProTime Estimation. ProTime Estimation ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan serangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang operator. Selanjutnya mengenai manfaat ProTime Estimation ini akan dijelaskan oleh teman saya Aini, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu adalah manfaat dalam menggunakan ProTime Estimation. Yang pertama yaitu dapat mengurangi waktu estimasi. Yang kedua, menghemat uang untuk penggunaan perangkat lunak. Yang ketiga, ada meningkatkan akurasi dan konsistensi waktu aktivitas dengan rumus dan tabel pencarian yang ditentukan oleh pengguna. Dan yang keempat adalah ProTime Estimation dapat bekerja dengan lebih dari satu sistem waktu yang telah ditentukan secara bersamaan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aini. Selanjutnya mengenai fitur-fitur yang ada di ProTime Estimation akan dijelaskan oleh teman saya, Tiffany, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan fitur yang terdapat pada ProTime Estimation. ProTime Estimation memungkinkan pengguna untuk melakukan 3 jenis studi waktu yang berbeda, yaitu Calculate Time, yang kedua itu Estimate Time, dan yang ketiga itu adalah Offset Time. Di mana Calculate Time adalah waktu yang dihitung didasarkan kepada sistem waktu yang telah ditentukan sebelumnya. ProPlanner mendukung MODEPS, MOS, dan semua standar MTM seperti MTM1, MTMB, MTMUAS, dan lain-lain. Yang kedua yaitu estimate time, yaitu perkiraan waktu biasanya didasarkan pada data historis atau pengalaman masa lalu. Dan yang terakhir yaitu offset time, yaitu waktu yang diamati didasarkan pada studi waktu stopwatch klasik. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Tiffany yang telah menjelaskan mengenai fitur-fitur ProTime Estimation. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan software ProTime Estimation. Baiklah, sebentar. Berikut adalah tampilan awal dari ProTime Estimation. Lalu saya akan membuka file yang telah kami analisis dan kami observasi. Nah, pada ProTime Estimation ini, halaman paling awalnya itu adalah Study Details. Study Detail ini terdiri dari ID, Description, Time Unit, dan Remax. Description ini bisa ditulis, bisa tidak, tergantung kita. Namun untuk kelompok saya, kami hanya menulis ID. ID ini bisa berupa untuk judul dari ProTime Estimation kita. Time Unit ini atau satuan waktu, kami menggunakan second atau detik. Selain menggunakan second, bisa menggunakan minute, hours atau jam, dan hari, atau yang lainnya. Tergantung kebutuhan. Nah, sebelum kita melanjut ke teks atau tugas observe time, calculate time, ada baiknya kita untuk menonton video observasi kami yang dilakukan di Rinata Water. Berikut adalah video observasi kami.
Baiklah, tadi itu adalah video pengamatan kami mengenai pengisian air galon yang dilakukan di Rinata Water. Selanjutnya untuk teks akan dijelaskan oleh teman saya. Aini, dipersilahkan. Baiklah, setelah kita melihat atau menonton video dari pengamatan kita tersebut, kita dapat mengetik atau menuliskan description dari kegiatan tersebut pada kolom description. Itu ada, yang pertama ada menyuci galon, yang kedua ada mengangkat galon, yang ketiga ada berjalan memindahkan galon, yang keempat ada mengambil gayung, yang kelima ada mengangkat galon, yang keenam ada mengambil gayung, yang ketujuh ada membawa galon, yang kedelapan menggunakan alat, yang kesembilan memindahkan galon, yang ke-10 menggunakan alat pengisian air, dan yang terakhir yang ke-11 yaitu memindahkan atau mengangkat galon. Pada description ini terdapat waktu yang diperoleh dari observe time dan akan dijelaskan oleh teman saya Tiffany. Baiklah, Tiffany, dipersilahkan untuk menjelaskan mengenai observe time. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fitur observe time. Bisa di next. Baiklah, pada fitur observe time, kita bisa menambahkan video studi kasus yang ingin kita observasi. Nah, seperti pada tampilan layar. Nah, pada tabel teks, itu kita bisa, teks itu diambil dari yang tadi disebutkan oleh Aini, yang telah diisi masing-masingnya description-nya. Nah, pada kolom teks 1, itu kita bisa klik 2 kali dan akan muncul sebelumnya. Kita tentukan dulu allowance-nya, di mana kami mengambil untuk allowance personalnya itu 3, basic fatigue-nya itu 3, dan variable fatigue-nya itu ada 3. Nah, untuk pada tabel teks itu, pada kolom teks 1, kita klik 2 kali, maka akan muncul waktu-waktu apa saja yang berkaitan dengan elemen gerakan kerja pada teks 1, yaitu menyuci galon. Nah, saat kita klik 2 kali akan muncul waktu-waktunya seperti pada tabel observasi. Begitupun selanjutnya sampai ke nomor 11. Kita klik 2 kali dan akan muncul masing-masing waktu dari elemen kerja pada teks tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai calculate time. Di calculate time ini kita menggunakan standar BEOST dikarenakan lebih efisien daripada M1. Pada teks pertama ini menyuci galon, kode lookup yang kita pakai adalah BMOST General dengan normal time-nya 20 di NFA, yaitu non-value added. Yang kedua, mengangkat galon. Mengangkat galon ini dengan kode lookup body motion dengan waktu 30, dengan normal time 30 di NFA. Yang ketiga, berjalan memindahkan galon ini dengan kode lookup-nya body motion, yaitu berjalan 1-2 langkah. Normal time-nya itu 20 di NFA. Yang keempat, mengambil gayung. Mengambil gayung ini, get and put object ini kode lookup-nya di general dengan normal time 60 di NFA. Yang kelima, mengangkat galon. Mengangkat galon ini menggunakan body motion dengan normal time 30 di NFA. Mengambil gayung. Mengambil gayung ini dengan kode lookup-nya general lagi, normal time-nya 60. Yang ketujuh, membawa galon. Membawa galon ini ada walk 1-2 step, yaitu kode lookup BMOST walk dengan normal time 20 di SFA. Yang kedua, obtain and hold object ini general di normal time SFA 20. Lanjut, menggunakan alat. Menggunakan alat ini ada Workscout Creeper 2 Unix ini termasuk kode lookup dari kompleks
dengan normal time 440 di SFA. Yang kedua, sit or stand ini dari body motion dengan normal time 30 di NFA. Yang kesembilan, walk dengan 3-4 langkah, ini dari kode lookup walk, yaitu normal time-nya 50 di NFA. Menggunakan alat pengisian air ini ada obtain and hold object dan sit or stand. Obtain and hold ini kode lookup-nya general dengan normal time 20 di SFA. SFA ini semi value edit. Yang kedua itu sit or stand ini di body motion dengan normal time 30 di value edit. Yang ke-11, memindahkan atau mengangkat galon ini ada walk 3-4 step, and bend particle band. Bend particle band ini sendiri ada di kode lookup body motion, dan walk 3-4 step ini di kode lookup walk. Dengan normal time walk itu adalah 50 di semi value edit, dan kode lookup body motion ini di SFA dengan 30. Selanjut itu kita lanjut masuk ke report. Report ini kita akan menjelaskan time study dan observasinya. Nah, di sini dapat dilihat dari pie chart ini ada persentase di mana yang pink ini merupakan persentase dari non-value added yaitu sebanyak 30,97%. Yang hijau itu value added ya dengan 3,30%, dan yang warna krim putih ini 63,74% semi value added. Ini adalah persentase semi value added-nya, NFA-nya dan FA-nya. Lanjut ke diagram batang atau Gantt chart ini, dapat dilihat kalau misalnya waktu terlama yang dibutuhkan itu di tugas 8, yaitu pengisian air ya rekan-rekan. Lanjut ke standard time-nya, standard time dari menggunakan metode BMOST tadi ini 32,76. Sedangkan kalau kita lihat di metode MTM1, sebentar ya. Kita akan buka metode MTM1. Nah, di MTM1 ini sendiri ada waktunya itu 2,37. Hal ini mengalami perbedaan dikarenakan ketentuan dari pro time estimation ini sendiri, dan waktu baku yang cepat itu belum menentukan bahwa itu adalah waktu baku yang terbaik. Jadi kami memutuskan untuk memakai BMOST karena lebih efisien menurut kelompok kami. Kita lanjut ke observasi dari BMOST tadi ya rekan. Nah, untuk BMOST-nya tadi, observasi time report-nya ini ada normal time 121,13 detik dan standard time 132,03 detik. Nah, di sini itu mengalami perbedaan dikarenakan kami membuat kelonggaran. Nah, kelonggaran personalnya ini 3%, terus basic fatigue-nya ini 3%, sama variable fatigue-nya 3%. Jadi antara normal time dan standard time ini mengalami perbedaan. Nah, ini adalah tabel-tabel rentang dari tabel pertama ini tugas 1 ya, menyuci galon. Dapat dilihat di sini ada tabel start-nya dan waktu berakhirnya juga, waktu observasinya juga waktu normalnya. Begitu juga sampai dengan 11 tugas-tugas yang ada di pro time estimation tadi.
Baiklah, kesimpulan dari ini tadi, kesimpulan dari penggunaan software for time estimation ini tadi, dari time study report dan observe time report. Dari time study report-nya tadi itu kan dilihat standard time menggunakan BMOST itu 32, dan sedangkan ini standard time-nya 132,03 second. Hal ini mengalami perbedaan karena standard time pada saat observe time ini yaitu langsung dari video yang kita amati. Sedangkan kalau dari BMOST sendiri itu tadi itu sesuai dengan ketentuan yang ada di aplikasi software post time estimation ini itu sendiri gitu. Sedangkan di normal time dan standard time ini mengalami perbedaan. Perbedaan waktunya itu dikarenakan kami memberikan kelonggaran personal, basic fatigue, dan variable fatigue sebanyak masing-masing 3%. Hal ini yang menyebabkan normal time dan standard time di observe time report ini mengalami perbedaan. Dan untuk time study report di MTM1 itu adalah 2, bisa kita lihat sebentar. Ini kita lihat reportnya dari time study report di MTM1, ya sekitar segini ya kan, 2,37, sangat singkat. Namun kami beranggapan waktu baku yang singkat belum tentu juga itu adalah yang terbaik. Jadi kami juga mengambil BMOST dikarenakan dia lebih efisien menurut kami. Demikian dari hasil ProTime estimation kami, tutorial ProTime estimation dan observasi mengenai mengenai pekerjaan pengisian galon oleh Rinata Water. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.